Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Detak Tanjung Pinang. Saudara, Presiden Joko Widodo melantik 3 gubernur dan wakil gubernur pada masa jabatan 2021-2024. Pelantikan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Istana Negara pada Kamis pagi kemarin. Para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah dan Audi Joinaldi. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Rangkaian pelantikan diawali dengan prosesi pengambilan petikan surat keputusan Presiden. Acara dilanjutkan kirap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama 3 pasangan gubernur wakil gubernur yang akan dilantik berjalan bersama-sama dari Istana Merdeka ke Istana Negara. Prosesi kirap ini juga diiringi oleh 4 orang pasukan kehormatan Pas Pampres. Bisa Anda lihat dalam barisan ini sedang menuju ke Istana Negara. Acara pelantikan kemudian dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu dibacakan surat keputusan Presiden terkait pengesahan dan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Kepri, serta Bengkulu. Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan ketiga pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dan diikuti oleh para pejabat yang dilantik. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin selanjutnya menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Usai dilantik Presiden, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad didampingi wakilnya Marlin Agustina mengatakan bahwa tugas paling utama yang harus dirinya lakukan adalah bagaimana memulihkan perekonomian di daerahnya. Akibat pandemi COVID-19 telah meruntuhkan pertumbuhan ekonomi di Kepri, yang dulu pertumbuhannya pernah melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Ansar mengatakan mulai saat ini seluruh program harus terukur dan berkonsentrasi bagaimana berkontribusi dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada 2 hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri, sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi. Maka menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini,
kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Lebih lanjut, Ansar juga mengatakan sektor-sektor lain yang sudah masuk skala prioritas. Menurutnya juga perlu dibarengi dengan kerja keras dan cerdas oleh para pemangku kepentingan. Ansar menutup pidato singkatnya dengan menyampaikan harapan dan doa dukungan dari semua pihak agar Kepri maju ke depannya. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.